Dan oke. Oke. Lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang syuting sih masih, cuman memang FTV lagi belum dapat rollingan aja sih gitu. Kalau biasanya kalau FTV kan rollingan ya, pemainnya banyak. Syutingnya kan 3 hari di rolling, nah tapi sekarang lagi break dulu. Kak Kiki, menanggapi netizen yang julid gimana sih Kak? Aku mah sebenarnya aku cuekin aja, aku diemin aja gitu kan pada dasarnya. Cuman kalau lagi iseng, kadang aku suka jawabin. Cuman kalau lagi iseng aja, enggak jawabinnya pun aku sebenarnya kalau dibaca kayaknya serius banget ditanggepin. Padahal sih aku santai gitu. Oh gitu. Biar lucu aja, biar seru aja. Tapi modelan Kak Kiki tuh yang berarti yang nanggepin netizen juga ya? Ya karena iseng, karena aku misalnya lagi posting apa, terus kayak pernah tuh lagi posting apa, mukaku merah habis dari treatment, terus olahraga, dikiranya tuh muka kau habis diapain gitu kan, habis dirubah-rubah gitu kan. Postingan banyak, ternyata sampai 3-4 hari masih terus. Iseng deh aku bales gitu, aku jadiin story kayak gitu. Iya kan ada katanya yang julidin. Iya. Kayaknya udah jarang di layar Steven, kaca. makasih ya bajunya nih tuh. Iya. Iya katanya jarang di layar kaca, kok jalan-jalan ke luar negeri mulu, tanggapannya apa? Tanggapannya kemarin sih aku tanggepin yang itu. Jujur aku tanggepin. Tapi sebenarnya itu udah lama, kayak postingan udah lama gitu. Biar seru aja ya aku tanggepin aja, maksudnya ya kan aku ada usaha, bukan syuting aja gitu. Dan memang syuting itu kan nggak setiap hari, nggak yang kalau sinetron tuh nggak yang stripping, acara talk show tuh nggak yang stripping, ada yang FTV yang sekali tayang, nanti libur lagi berapa hari syuting lagi, atau memang ada orang yang keuangannya stabil ternyata punya usaha lain, kan kita nggak tahu. Tapi Gitu. Kak Kiki sendiri ngeliat nggak sih ada yang sampai annoying banget buat Kak Kiki? Sejauh ini sih nggak ada sih sebenarnya kalau misalnya sebenarnya sih nggak ditanggepin juga nggak ada masalah, cuman akunya kan itu dia kadang kalau lagi gabut tanggepin atau sengaja bikin story atau tau-taunya rame kayak gitu nggak taunya ntar ada yang belain, ada yang pro, terus ada yang jadi dianya tuh kayak dibully sama netizen lainnya, jadi kayak gitu aja ya, seru-seruan aja. Aku mah ketawa-tawa aja sebenarnya. itu ngasih tahu identitas dia emang sengaja apa gimana? Jadi biar dia kena bully lagi atau gimana? Kebanyakan yang akunnya itu yang kayak nggak ada fotonya, atau fotonya boneka lah, fotonya apalah inilah gitu, iya kayak nol, postingannya nol lah kayak gitu. Kalau yang yang ada fotonya banget itu jarang sebenarnya sih, jadi kayaknya itu emang sengaja deh dia kayaknya ngundang huru-hara. Tapi sampai ngeblok nggak? Kak Kiki pernah nggak ngeblok netizen? Enggak sih, enggak. Aku ngeblok itu kalau ada yang minjem duit. Pasti cek, nggak follow, nggak apa, tiba-tiba minjem cerita tentang kesedihannya dia gitu. Apaan sih gitu kan? Minjemnya banyak lagi, kayak 50 juta lah. Apaan sih, gue duit dari mana bisa minjemin orang nggak dikenal kayak gitu kan? Iya, itu mah aneh aja tuh, orang aneh, nggak mikir gitu. Tapi Kok awalnya bisa? gimana sih bisa sampai dipinjemin kayak gitu, emang kakak pada ngasih? Enggak, aku kan nggak pernah bikin konten-konten. Bukan bikin konten-konten yang ngasih-ngasih gitu kan. Kayak kemarin nih, kayak mau lebaran tuh banyak tuh rame tuh kayak gitu-gitu. Harus tiba-tiba nunjukin, ini KTP aku kak, ini kak, tenang aja aku nggak bakal lari. Ya lu nggak bakal lari, tapi diganti nggak? Nanti kalau misalnya udah dapat rumah lo, lu paling pasang badan doang kan gitu. Kayak gitu. Aneh. Itu DM apa komen ya Kak? DM, makanya aku males banget ya. Berarti Kak Kiki suka buka-bukain DM random juga? Karena kadang ada kerjaan yang di situ gitu kan kayak brand apa atau orang dari mana kan, aku belum kenal dia, berarti kan aku nggak follow kan. Kadang lumayan ada gitu deh, makanya beberapa ya sering juga ngecek DM gitu. Tapi ngerasa terganggu nggak? Kalau yang suka minjem itu ganggu banget, sumpah ganggu. Tapi kakak lakuin apa sih, misalkan ngebales DM-an itu atau langsung di blok? Kadang seringnya aku hapus, tapi kalau akunya lagi gila juga kadang aku jawabin, aku ceramahin. Wah, nanti dia diem gitu. Kak Kiki mungkin Ya. menjaga eksistensi Liga Sehat ini seperti apa? Ya aku kalau menjaga eksistensi di kerjaan, karena aku juga udah 20 tahun, udah waktu yang lama, dan memang nggak seperti dulu ya, jujur nggak seperti dulu gitu kan. Ya paling
Aku sih yang pertama sih bersyukur aja gitu kan, karena aku juga ada usaha lain di selain syuting. Yang penting aku tuh cukup, aku ngerasa cukup dengan semuanya gitu kan. Terus ya berdoa juga dan berusaha kayak kayak kemarin misalnya kan, kayak aku tuh kayak setahun gitu kan, setahun tuh lagi di lagi di Trans ya kan, program ini ya, nggak Trans TV, Transmedia gitu kan, program ini nih. Yaudah aku berarti breaking dulu nih FTV gitu kan, nanti bisa di Transnya kayaknya udah kelamaan nih gitu kan. Nah aku balik lagi ke acting, aku tuh kayak gitu, saya FTV terus sampai agak bosen, terus aku pindah gitu kan, kayak gitu. Usahanya apa aja sih kalau boleh? Aku ada retail, aku kebetulan ada di beberapa mall di Jakarta, lumayan mallnya yang mallnya sih lumayan ya. Ada Gandaria City, Kuningan City, kayak gitu-gitu, mall-mall gede. Aku aksesoris cewek, cowok dari atas sampai bawah, kayak aku lagi nggak pakai sih, aku kayak cincin silver gitu kan, anting-anting cewek silver, gelang kulit kayak gitu-gitu, kalung, lapis emas kayak gitu-gitu. Nah terus juga aku punya properti apartemen di Mega Kuningan, disewain, rumah juga disewain. Nabung dari selama 20 tahun aku syuting. Berarti artisan itu nggak sepenuhnya ada terus? Karena kan dunia artis itu kan, aktor itu kan selalu ada nih baru yang muda ini kan nantinya akan jadi dewasa, akan jadi tua. Pasti kan butuh aktor muda lagi. Gak mungkin dong kita selamanya ada di aktor muda terus. Pasti kan akan ada regenerasi gitu. Makanya beruntung banget aku punya tabungan usaha lain gitu. Tapi ngelihat aktor-aktor muda sekarang gimana? Jadi kayak saingan baru atau gimana? Enggak sih, karena aku menganggapnya bukan saingan, karena emang itu udah hukum alamnya. Ketika aku umur masih belasan, masih 20-an, aku perannya anak SMA gitu kan, aku perannya yang remaja-remaja gitu kan, sampai aku umur masih 30 masih dipercaya. Nah sekarang kan ya aku tuh udah perannya kan udah berubah gitu kan, udah kayak peran rumah tangga, terus perannya yang dewasa gitu. Nggak mungkin aku perannya SMA lagi, pasti kan butuh, jadi bukan saingan sih gitu. Nah Kak Kiki mau tahu dong update tanam rambutnya kayak gimana? Oh tanam rambut nih udah 2 tahun berhasil tuh, berhasil aja, nggak ada rontok sampai sekarang, alhamdulillah. Semoga tetap stay kayak gini terus, karena ya bener 2 tahun dari 2002, aku juga nggak nyangka udah 2 tahun, 2023 sampai 2025. Nah mulai tumbuhnya kemarin 2024, tumbuhnya itu kemarin dari tahun lalu berarti. Itu bagian depan aja Kak Kiki? Bagian depan, kan biasa cowok kan suka mundur kanan kiri. Nah ini memang udah mundur banget, sampai sini loh mundurnya nih, sampai sini. Jadi kalau dibuka ini memang ketebalannya nggak sama dengan ketebalan rambut asli ya. Jadi kalau dibuka nih, nah itu bisa kelihatan nggak setebal rambut yang aslinya gitu. Tapi ini katanya sih masih bisa lagi kalau mau ditambahin lagi, cuman mikir deh karena sakit banget. Gitu. Tapi sesuai ekspektasi nggak? Sesuai banget. Maksudnya nggak expect bakal sebagus ini, tapi ini suka banget gitu maksudnya. Karena nggak nyangka bakal bisa senatural ini gitu. Kayak teman-teman yang lihat pun kalau bisa sih panjang. Karena biasanya orang cuma pendek doang, atau rambutnya tuh nggak bisa dibedain deh yang tanam rambut sama yang aslinya. Aku sih asli rambutnya dari belakang lah. Bukan rambut orang, bukan rambut siapa, rambut asli dipindahin doang. Treatmentnya susah nggak sih Kak? Enggak. Sampai berhasil nih? Sebenarnya nggak ada setelah treatmentnya itu, nggak ada. Jadi cuma datang, kalau aku kan datang ke Turki sekali, pulang udah selesai. Habis itu sebenarnya treatmentnya untuk menjaga aja supaya rambutnya nggak rontok. Sama kayak rambut orang pada umumnya, misalnya kalau mau di laser mau suntik serum rambut pakai minyakan yang natural kayak minyak kemiri, lidah buaya kayak gitu-gitu, silahkan kayak gitu. Boleh tunjukin? Ini sebenarnya yang tanaman nih, ini tanaman, ini tanaman gitu. Oke, bye bye, thank you ya, makasih ya.